Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Insyaallah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Miftahul Jannah di Ujung. Ini masjidnya ada di depan saya. Saya juga ini sampai pagi. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah ibu besar kita, Ustaz Hafizah SMA kepada Al-Qur'an Tafadhol Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan lin-nasi shahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد يقول جل جلاله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami cintai, guru kita bersama, sahabat karib saya, tuan guru kita bersama, Syekh Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Alim, Syekh Zurafah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi hidup beliau, berkahi langkah beliau, keinginan beliau, segala cita-cita beliau untuk mempersatukan masyarakat Aceh, umat Islam. Allah perkenankan sehingga tidak ada perbedaan di antara kita. Semuanya ghayatuna Allahu jalla jalaluhu, hayatuna lillah wa mautuna lillah. Sebagaimana kita iqrar pada setiap waktu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang ada dalam benak kita semua. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita sebagai hamba yang saleh dunia, saleh nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kecil ibu-ibu, doa berdoa lapan, doa bakat, doa adat, seluruh para cendekia yang ada di kampung Keramat, para alim ulama, abu-abu, wali, abiyah, yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teristimewakan kepada seluruh jamaah Arafah yang kita semua
bertemu karena Allah, mencintai sesama karena Allah, berpisah menantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita di rumah Allah, Allah turunkan para malaikat-malaikat ilmunya itu senantiasa merahmati kita hamba-hambanya Allah, karena bersatunya, berkumpulnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang keagungan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama-nama kita semua Allah sebutkan kepada kedua malaikat arsy Allah, agar kita di antara yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini, subuh yang penuh berkah ini, Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dan kelapangan. Karunia Allah, nikmatnya Allah, rahmatnya Allah yang senantiasa Allah cucurkan kepada kita hamba-hambanya. Maka siokianya, semestinya pandai-pandailah sebagai hamba Allah yang beriman, senantiasa mensyukuri nikmat rahmat Allah yang telah Allah bagikan untuk kita semua. Karena menjadi orang yang bersyukur, nikmat Allah itu berterusan Allah turunkan kepada kita. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak mensyukuri Allah atas segala pemberiannya, rahmatnya, nikmatnya, segalanya. Rugi. Karena mereka di antara orang yang kufur kepada Allah. Maka pandai-pandailah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang tak pernah lupa puji kita, syukur kita kepada Allah. Karena semuanya berada dalam genggaman Allah. Kehidupan kita, rezeki kita, langkah kita, pertemuan kita, matinya kita di tangan Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad bersumpah, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang ubun-ubunku ada dalam genggaman Allah. Selama aku masih hidup, tak akan pernah berhenti mensyiarkan agama Allah. Langkahku tak pernah berhenti mendakwahkan agama Allah. Ini disampaikan bagi Muhammad. Saat diintimidasi, saat dikejar di Taif, apa kata Rasulullah? Ya Allah, kemanakah engkau arahkan diriku? Apakah kepada kaum ini yang tidak menyukaiku, yang menzalimiku? Namun ya Allah, selama engkau tidak murka kepadamu, tak akan pernah berhentilah aku mendakwahkan agama. Demikianlah adanya kita. Ikutilah langkah Nabi kita, ikutilah ajarannya. Rasulullah bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurnanya iman seseorang di antara kamu, hatta yakuna hawah tabi'an lima ji'tu bih, sehingga kamu mengikuti apa yang aku bawa. Tak sempurna iman kita kalau kita tidak mengikuti apa yang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita tidak pernah mengatakan hal-hal yang buruk, tidak menyampaikan hal yang tidak benar. Semua yang keluar dari lisannya, tingkah lakunya, perbuatannya, para alim ulama, jumhur ulama hadis mengatakan ini adalah athar, akhbar ataupun hadis nabawi asy-syarif. Ma sudira 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn sifatin khalqiyah aw khalqiyah fa huwa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disandarkan kepada baginda Muhammad, perkataannya, perbuatannya, diamnya, kelakuannya, merupakan sunnah yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Maka mari di pagi yang berbahagia ini, basahilah lisan kita dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah, berselawat atas baginda tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi
Pencipta baginda Muhammad SAW. Sesungguhnya salawat kita kepada baginda Muhammad yufarrijul karbi wal ham, membukakan kesempitan dan kesedihan. Segala masalah Allah bukakan dengan bersalawat ke atas baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad cintanya Allah. Muhammad cintanya Allah. Ma khalaqtus samawati wal ardi wa ma fihin illa bisabab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak aku ciptakan langit dan bumi segala isinya kecuali karena ada nur Muhammad. Kita berbahagia mencintai Nabi. Karena Allah ciptakan langit bumi segala isinya disebabkan adanya Muhammad SAW. Maka rugi orang yang tidak senantiasa bersalawat atas Nabi. Fi kulli waqtin wahin khusranun mubin. Rugi, teramat rugi. Karena dia cintanya Allah. Ingat tidak? Ketika Isra Mi'raj diundang oleh Allah. Ini ketika ditanyakan oleh pintu langit yang pertama, man ma'aka ya Jibril? Siapa bersamamu? Sebelum dibukakan pintu, kata Jibril, Muhammad. Segera mereka bukakan pintu. Karena kenapa? Undangan Allah. Yang diundang itu dimuliakan Allah SWT. Maka kita mencintainya, menyebutnya, berselawat atasnya. Allah turunkan berkah dari langit. Dan Allah berikan kemudahan di segala urusan kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan keinginan kita untuk nantinya di yaumil mahsyar, anak kita kalau bukan yang saleh tak akan mencari orang tuanya. Istri kita kalau bukan salehah tak akan mencari kita. Demikian juga suami kita tidak akan mencari istrinya kalau dia bukan seorang yang saleh. Apa kata Allah? Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari darimu. Anakmu, ayahmu, istrimu semua akan lari darimu. Illa man rahimah Rabbi. Kecuali yang dirahmati Allah, yang saleh, al-muttaqin. Anak mencari orang tua, mencari dia. Tetapi baginda Muhammad asy-syafi' musyaffa' aina ummati aina ummati. Hakada kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mencari umatnya. Maka senantiasa bersenandung dengan bermacam ragam salawat mengenang mengingat perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini, saya ingin sedikit memberikan tausiah untuk diri saya sendiri, mengulang kaji, mengingat kembali
Begitu juga untuk hadirin dan hadirat para pecinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udzakirukum biqaulillahi jalla wa ula. Saya ingatkan anda semua, diri saya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta bendamu dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Jangan, karena anakmu pemberian Allah, hartamu pemberian Allah, dirimu juga diciptakan Allah. Jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah. Makanya Ustaz Wa'rafah buat zikir agar kita mengingat Allah. La tansa zikrallah. Jangan lupakan Allah. Hayatukum qalila. Hidupmu sebentar saja. Unzur ma amamakum, lihat apa di hadapan kamu. Aba'una wa jadduna wa ummahatina raha ilal kubur. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita, nenek kita, semua kembali kepada Allah. Wa kaifana, bagaimana kami? Nahnu sanamdi ayyamina. Kami akan juga habiskan waktu kami di dunia, kelak kami masuk kubur. Kalian tetap saja di atas bumi Allah selamat. Maka la tansa zikrallah. Jangan lupa ingat Allah. Jangan ingat harta. Seolah-olah mereka akan lepas darimu. Hayatuna qalila, sebentar saja. Saya sekarang usia 46 tahun. Usia baginda Nabi 63 tahun lebih, berapa hari? Hitung saja berapa hari lagi, berapa tahun lagi. Maka mari senantiasa ingat Allah. Sekarang sebagaimana disampaikan tadi, masuk kita tahun 2023. Soalkan diri kita, tanyakan hati kita, ma qaddamna lillah wa ma qaddamna min hayatina li dinillah li da'wati Muhammad. Tanyakan hati kita, apa yang sudah saya persembahkan untuk Allah? Apa yang sudah kami korbankan untuk agama Allah? Apa yang telah kami korbankan untuk dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Is'al nafsak, tanya dirimu. Hal nahnu min ahbabin Nabi? Apakah kita di antara orang pecinta Nabi yang meneruskan estafet dakwah Nabi, atau di antara orang-orang yang mengabaikan ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tansaw dzikrallah. Lihat firman Allah. Syekh Jabir Baghdadi, seorang ulama muda Mesir yang berasal dari Suriah, mentafsirkan kalimat laisa min dunillahi kashifah, ay la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hidupmu hai manusia kecuali Allah. La yujad ghairullah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu selain Allah. Allah. Ayyuhillu kullu masyakilakum wa masyaqqatikum. Semua yang akan menyelesaikan masalah hidupmu Allah, tidak ada yang lain. Laisa min dunillahi kashifah. Tidak ada yang menyelesaikan urusanmu. Kashifah huwa Allah. Pembuka semua al-farji wal karami wal azli Allah. Li'annahu yu'ti lakum sa'adah fid dunya wal akhirah. Karena dia memberikan bahagia untukmu dunia dan akhirat. Makanya kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana kita minta? Allah. Maka ketika sehat ingat Allah. Ketika banyak rezeki ingat Allah. Ketika Anda lapang ingat Allah. Ketika berikan semua karunia Allah ingat Allah. Jangan lupakan Allah. Mobilmu, rumahmu, hartamu, anak-anakmu, istrimu yang kau simpan deposito di bank, semua bersumber dari siapa? Allah. Is'al anfusana. Tanyakan hati kita. Di mana kita bersama Allah? Apakah harta kita sumbangkan untuk agama Allah?
atau kita bawakan untuk berfoya-foya kehidupan dunia saja. Dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Akhlaqul Muslim Alaqatuhu bil Khaliq, tentang akhlak. Kitab ini yang senantiasa saya ajarkan di Masjid Raya Baitur Rahman kepada ibu-ibu pengajian Muslimat Masjid Raya selama 12 tahun, ini masuk tahun 12 tahun. Kitab ini ada tema subjudulnya Tahdzir min hawa'id dunya wa syahwatiha. Peringatan penting agar jangan kamu ikuti syahwat duniamu, jangan kau turuti kemauan duniamu. Apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsunya kepada dunia kal'asifatil hauja. Kemuanmu yang tinggi itu dunia itu, harta benda segala macamnya yang kau menghabiskan waktumu malah hanya untuk itu saja, seperti angin badai yang menghancurkan segala apa yang ada di hadapannya. Asifah itu namanya angin badai. Hauja itu yang menggetarkan, menggoncangkan. Allah. Itu hawa nafsu kita. Maka kontrol dengan hati kita, kontrol dengan pikiran kita, kontrol oleh kita dengan ibadah kita. Agar hidup ini kita perlakukan bukan semata-mata untuk dunia. Ingat Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu lalaikan dengan harta bendamu dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Jangan. Coba lihat saja. Dalam keluarga kita kadang ada 10, 8, 9, satu persatu kadang-kadang hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab bermacam ragam. Yang kecelakaan, yang sakit, yang ini, yang itu. Baru-baru saja saudara kita, salah seorang yang sedang belajar di Australia, dokter, ya? Saya dengar sedang berolahraga di pagi hari bersama rekan-rekan, terjatuh ke rumah sakit dan meninggal. Insya Allah beberapa hari ini akan pulang kembali. Dibawakan mayatnya dengan pesawat. Orang Aceh, perempuan, sedang sekolah dokter di sana. Tiada talian dengan saudara daripada para istri saya. Nah, ini contoh saja. Yang orang tua tentu menanti-nantikan agar anaknya pulang menjadi seorang dokter yang spesialis, yang baik, yang segala macamnya. Namun Allah berkehendaklah, semua akan sedih. Siapa yang tidak sedih? Maka kesedihanmu itu akan terganti dengan kekuatan imanmu kepada Allah. Yakin, ya Allah, Engkau pemberi, Engkau boleh mengambilnya kembali. Tidak ada selamanya dengan kita. Tidak selamanya. Maka kita ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah terus. Allah mengingatkan kita demikian dalam firman-Nya, itu merupakan kasih sayangnya, kecintaannya. Agar kita senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa aku, kata Allah. Coba lihat ayat yang lain. Al-Baqarah. Apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Lihat. Para ulama tafsir mengatakan Allah berfirman demikian ingin menyampaikan cintanya padamu, wahai manusia. Allah mencintai kalian. Apa kata Allah? Ingatlah oleh kamu semua manusia aku. Ingat aku. Karena kamu ada, aku yang adakan. Hidup aku yang hidupkan. Rezeki yang kepadamu aku berikan. Segalanya itu milikku. Bukan milik kamu. Yang ada padamu sementara aku titipkan, kan selamanya. Ada yang mati bawa mobil BMW. Ada. Ada yang bawa Mercedes. Apalagi yang canggih sekarang. Rumah yang megah, ada yang bawa ketika mati. Tidak mencukupi luasnya rumah. Bahkan dikatakan orang ini sinting alias error. Kalau ada yang masukkan harta bendanya dalam kuburnya, tidak ada. Maka kata malaikat Jibril dalam hadis kursi, lihat tentang mengingat mati dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish fid dunya fa innaka mayit.
Hiduplah kamu di dunia ini Muhammad sesuka hatimu. Sesungguhnya kamu mayit yang sedang berjalan. Betul tidak? Semua kita apa? Camat. Calon preh, tinggal preh dah guys. Bahkan saya menafsirkan dengan bahasa Aceh saya, lagi preh mata abu bah. Nyan preh mati, ana trip. Lagi preh masa abu nuwo rumah de. Kelap rumah gala masak kuah abang. Preh siat. Begitu masak kita makan bersama. Begitulah dia. Matinya lagi preh masak kuah bah. Jauh enggak? Enggak jauh. Bahkan lebih dekat lagi mati dengan kita, lebih dekat lagi kerana dia tidak diketahui. La ahadun minal insan an ya'rifa mata al-maut wa kaifa al-maut wa ma huwa sabab maut, la ya'rifuha. Tidak diketahui oleh manusia kapan dia mati, di mana dia mati, sebab apa dia mati. Li'anna al-mauta al-ghad. Karena mati itu besok. Mana dalil? Unzur ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Al-ghad, para ulama tafsir seumpama Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Wasit beliau, tafsir beliau mengatakan al-ghad huwal maut. Singohnya mati. La haula wala quwwata illa billah. Itulah hakikat hidup kita. Ubur-ubur kita di tangan Allah. Kalau tidak menjadi orang yang muti'ina lillahi wa rasulih, apakah mau jadi orang yang maksiat ini dalam alam barzakh, disiksa Allah? Tidak, ya Allah. Ya Allah, tahun yang lalu telah berlalu hidup kami. Engkau masih hidupkan kami hari ini, ya Allah. Ya Allah, dosa yang pernah kami lakukan di hari-hari yang telah lalu, di tahun-tahun yang telah silam, ya Allah, ampunkan kami. Baik yang kami sengaja atau tidak. Tahun yang kehadapan ini, ya Allah, Allahumma ktub lana fi umrina barakatan wa farhatan wa sa'adatan fi dunya wal akhirah. Tahun yang akan kami maju ini, masuk ini, lalui ini, berikan kebahagiaan, keberkahan hidup kami, amal kami, ibadah kami. Apa yang senantiasa kami persembahkan untukmu, ya Allah, bahagiakan kami. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin ikhwatal iman rahimahumullah. Allah mengatakan jangan pernah lupakan aku. Berarti Allah mengingatkan kita agar kita senantiasa ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat siapa? Ingat kita. Maka mau senantiasa kita disebut Allah, sebutlah Allah. Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu, Allah, Allah, Allahu. Bangun tengah malam. Kalau tidak sanggup setiap malam, cobalah sebulan sekali. Setel jam kita. Munabbih. Setel, bangun. Ingat Allah itu indah sekali. Tak ada yang lebih indah kecuali mengingat Allah. Coba lihat apa kata Rasulullah. Wa ju'ilat as-salatu qurratu 'ainin li. Allah. Aku menjadikan salat itu sebagai permata hatiku. Lish? Limaza? Lianna fi salah mahabbah. Lianna fi salah liqa'u ma'allah. Kenapa salat dijadikan permata hati baginda Nabi? Karena pada salat itu ada koneksi dengan Allah. Di sanalah aku diberikan cintanya, kasih sayangnya, rahmatnya dengan Allah. Maka Nabi kita bangun di tengah malam setiap waktu. Sampai-sampai istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa setiap malam ya Rasulullah? Bukankah engkau seorang utusannya, nabinya, cintanya, yang Allah jaminkan surga bagimu ya Rasulullah?" Lihat, Nabi ini berjumpa selalu. Ingin berjumpa selalu. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, afala an akuna 'abdan syakura?"
Apakah engkau tidak menginginkan aku sebagai hamba Allah yang paling bersyukur? La ilaha illallah. Maka mari hidup kita, ibadah kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Jangan melupakan Allah. Barang siapa melupakan Allah, di hari kiamat tidak tahu kita pergi ke mana. Tidak tahu kita pergi ke mana. Ingat, wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janji Allah, barang siapa yang mengerjakan hal yang demikian itu, maka mereka tergolong orang-orang yang merugi. Ai fid dunya khusranan wa fil akhirati khusranan. Maknanya barang siapa yang melupakan aku, kata Allah, dunia dia akan rugi, jelas rugi, akhirat lebih lagi rugi. Maka apapun profesi kita, anak siapapun kita, jabatan apapun ada di atas kepala kita, ingat Allah. Makna ingat Allah, ihfadillah yahfazak. Itu singkat katanya. Ihfadillah yahfazak. Jaga Allah, Allah jagakan. Artinya lestarikan syariat Allah di atas bumi ini. Jangan engkau lampaui undang-undangnya, kanunnya, dusturnya, jangan engkau lampaui. Maksiat tinggalkan, mungkarat tinggalkan, perintah Allah sahuti. Allah jagakan. Bahkan ayat ini kalau kita kupas ke depan tidak cukup waktu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya, ini masalah nafaqat, infak. Rezekinya Allah berikan untukmu. Jangan katakan, ada orang mengatakan, ini rezeki saya yang cari siang malam. Kalau kamu pergi siang malam, kalau Allah nggak kasih, nggak ada juga. Betul tidak? Nggak ada. Maka ingat, nikmat yang ada pada kita semuanya sumbernya Allah. Apa kata Allah? Al-khazaini malianun. Perbendaharaan hartaku itu melimpah. Manilladzi yatlubuhu a'taituhu. Siapapun yang minta aku berikan, namun dia harus taat kepadaku. Bahkan dalam hadis kursi yang sangat populer, kalau Anda saksikan pengajian Syekh Sya'rawi rahimahullah, seorang ulama tafsir dunia internasional Mesir, tafsir beliau yang sangat terkenal, tafsir Sya'rawi, beliau bacakan hadis kursi. Jika kamu mengikuti semua keinginanku, ini hadis kursi, arihtu badanak wa jasadak. Aku tenangkan hidupmu, bahagiakan dirimu, dan engkau ikuti semua kemauanku. Maka ingat, mari senantiasa mengingat Allah, agar semua hidup kita persembahkan untuk agama Allah. Anak kita ajarkan agama. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk Allah. Semua untuk siapa? Allah. InsyaAllah Allah akan muliakan kita. Muliakan agama Allah, Allah muliakan kita. Maka mari, tahun ini hadapan kita ini, bukalah lembaran baru. Terus tingkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Sesungguhnya itu akan membahagiakan kita dunia dan nantinya ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan kita, mari kita sedikit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari yang ke hadapan kita senantiasa Allah berkahi langkah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan juga segala rencana kita Allah mudahkan adalah untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha. Allahumma arzuqna tawbatan nasuha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal riya. Allahumma aslih nufusana taqwaha. Anta khairu man zakkaha. أنت ولينا مولانا أنت ولينا مولانا أنت ولينا مولانا اللهم ارزقنا حبك وحبك ممن يحبك ومن كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم املأ قلوبنا بحبك يا الله اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
وحب عائلاته وأسرته وأولاده وذريته يا رب العالمين وحب أصحاب رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا يا ربنا السنة القادمة فرحة وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أن تجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك الراكعين الساجدين وعبادك المتقين الفائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا حافظة القرآن. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا حافظة القرآن. اللهم ارزقهم قوة في حفظ كتابك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبتك يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sebuah syair dalam bahasa Arab untuk memberikan semangat kepada anak-anak muda dan tidak terlupakan kepada orang-orang tua juga yang bisa memberikan semangat kalian seolah-olah mereka masih muda. Insyaallah. Ayyuhal fata wallahi bil 'ilmi wat tuqa id lam yakuna la i'tibar li zatihi. Wahai para pemuda, ini orang tua anak juga orang muda, ya semangat muda. Wahai para pemuda, ayyuhal fata, demi Allah, hanya dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Hanya dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Jika itu tidak engkau miliki, wahai pemuda, engkau ibarat tidak ada apa-apanya. Maka mari yang tua, anggaplah diri masih muda. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran, segala macam ilmu agama Allah isi dalam diri kita. Mudah-mudahan ketika kita berjumpa Allah di antara yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambut 2023 dengan salawat. Mudah-mudahan 2023 lebih baik daripada tahun 2022. Amin. Dengan salawat tadi insya Allah 2023 lebih berkah daripada 2022. Amin. Insya Allah hari depan kita akan mengunjungi Masjid Miftahul Jannah di Bukit Ujung. Terima kasih.